Artinya mereka warga yang Rempangnya sudah lebih dari 100 tahun tinggal di sana itu, ya mereka punya hak, Ustaz, ya. Punya hak untuk hidup, lahir batin, punya tempat tinggal, punya rumah gitu kan, punya lahan pertanian dan segala macam untuk sesuai dengan kehidupan, sesuai dengan hak mereka untuk hidup sehat dan sejahtera. Itu filosofinya. Kemudian secara sosiologis keberadaan mereka di sana itu sebetulnya sudah dilindungi atau sesuai dengan aturan undang-undang. Jadi keberadaan mereka itu dibentuknya berdasarkan undang-undang untuk memenuhi masyarakat dalam berbagai aspek. Jadi kehidupan mereka itu sudah dilindungi secara hak asasi manusia dari berbagai aspek kehidupan manusia. Dan di dalam tata kehidupan mereka sudah terbentuk nilai-nilai kebudayaan, terutama masyarakat Melayu di sana, Ustaz. Masyarakat Melayu yang sudah terbentuk sedemikian rupa, mereka berinteraksi satu sama lain dan terus mengikuti nilai-nilai kehidupan kebudayaan yang berkembang di lingkungan budaya Melayu itu. Jadi mereka sudah seperti itu. Sementara secara hukum, secara yuridis, norma-norma yang akan berlaku atau diberlakukan kepada mereka adalah ini seharusnya mempertimbangkan segala suatu aspek aturan hukum atau norma-norma hukum yang ada di sana, sehingga mereka faktanya tidak semena-mena, misalnya yang terjadi adalah mereka diusir, mereka diintimidasi, mereka dipaksa untuk diserabut dari akar kehidupannya di daerah Rempang itu. Begitu, Ustaz. Padahal Undang-Undang Dasar kita pasal 33 udah seperti kita pahami semua ya. Itu sudah jelas, bumi, air, dan kekayaan, pasal 33 ayat 3 UUD 45, bumi dan air dan kekayaan yang alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi kalau mereka warga negara yang tinggal di situ, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali dengan mengucapkan syukur, alhamdulillah kita semua diberikan berkah dan sehat, bisa saling bersilaturahim satu sama lain, dan mohon maaf Ustaz atas sedikit keterlambatan kami. Siap. Aman Pak. Lebih baik terlambat daripada tidak ya. Daripada nggak datang. Terima kasih atas waktunya, Mas Arif. Jadi saya mencoba meng-highlight, akan menyampaikan beberapa hal atau pokok-pokok bahasan yang menyangkut terkait kasus Rempang ya. Iya, Pak. Ya, kasus Rempang di daerah wilayah Batam itu. Tentu saya coba akan menyoroti kira-kira dari aspek legalnya itu seperti apa yang terjadi di sana. Kalau dari aspek sosial, dari aspek politik, gitu mungkin sudah banyak rekan-rekan yang membahas itu. Saya coba membahas dari sudut pandang legal, aspek legal itu kira-kira gimana. Jadi kalau kita ketahui dari kasus 2 minggu yang lalu, kira-kira 7-8 September itu terjadi kerusuhan sedemikian rupa antara masyarakat di Pulau Rempang, Batam itu. Sedemikian rupa itu dikarenakan mereka yang berada di sekitar Kampung Rempang itu ada sekitar 16, ya toh, ada sekitar 16 kampung tua disebutnya, seperti itu. Kenapa kampung tua? Karena mereka berada di sana, Ustaz, sudah lebih dari 150 tahun itu. Allah. Nah, jadi sebelum kita ada di dunia ini, mungkin sebelum Indonesia juga belum ada di sana, nah, mereka sudah nenek moyangnya sudah berada di sana. 16 kampung tua disebutnya. Itu rencananya pemerintah akan merelokasi mereka, ya. Jadi kenapa kasus itu terjadi? Itu dimulai karena kira-kira ada sekitar 1.000 aparat yang dikerahkan itu pada waktu itu, ya, aparat keamanan, ya, termasuk polisi, TNI, juga Satpol PP, hampir 1.000 orang itu aparat diturunkan, ya, yang berakibat bentrok, unjuk rasa itu. Korbannya adalah masyarakat pastinya, termasuk anak-anak juga, Ustaz. Anak-anak juga demikian, anak sekolah itu ada sekian puluh anak-anak juga trauma ya terhadap upaya-upaya aparat adanya kekerasan ataupun gas air mata disemprotkan sedemikian rupa ya. Kejadian seperti itu sehingga mengakibatkan
baik trauma ataupun luka-luka, termasuk juga kerugian material yang dialami oleh mereka itu yang melakukan unjuk rasa. Termasuk juga ada sekian puluh orang yang 10 atau 20 orang yang ditangkap oleh pihak kepolisian pada waktu, walaupun saat ini dibebaskan sementara, tanda kutip gitu. Dibebaskan sementara. Jadi ada beberapa tinjauan unsur ya, Ustadz. Kalau saya tinjau dari unsur, misalnya unsur filosofis terhadap kasus ini adalah bahwa sebetulnya warga atau masyarakat Rempang itu sama juga halnya dengan kita sebagai warga negara Indonesia itu memiliki hak untuk hidup sebetulnya di mereka di Batam sana, Rempang sana. Yaitu filosofisnya adalah setiap warga negara kita ini juga memiliki pandangan hidup atau kesadaran dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan ataupun falsafah yang sumber dari segala sumber hukumnya adalah Pancasila dan UUD 45. Tinjauan aspek filosofisnya seperti itu. Demikian juga kalau coba kita mengacu kepada Undang-Undang Dasar 45 sebagai norma paling tinggi dari konstitusi hukum kita ya, diantaranya pasal 28, pasal 28G ayat 1, bahwa saya kutip, setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Nah, jadi mereka warga Rempang itu memiliki hak-hak asasi, hak fundamental sebagai manusia warga negara Indonesia, seperti rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan itu. Ya, seperti itu. Kemudian juga dilanjutkan di pasal 28 hanya ayat 1-nya dikatakan bahwa setiap orang berhak hidup yang sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Artinya mereka warga yang Rempang yang sudah lebih 100 tahun tinggal di sana itu ya mereka punya hak, Ustaz, ya. Punya hak untuk hidup lahir batin, punya tempat tinggal, punya rumah gitu kan, punya lahan pertanian dan segala macam untuk sesuai dengan lingkungan hidupnya, sesuai dengan hak mereka untuk hidup sehat dan sejahtera. Itu filosofinya. Kemudian secara sosiologis keberadaan mereka di sana itu sebetulnya sudah dilindungi atau sesuai dengan aturan undang-undang. Jadi keberadaan mereka itu dibentuknya berdasarkan undang-undang untuk memenuhi masyarakat dalam berbagai aspek. Jadi kehidupan mereka itu sudah dilindungi secara hak asasi manusia dari berbagai aspek kehidupan manusia. Dan di dalam tata kehidupan mereka sudah terbentuk nilai-nilai kebudayaan, terutama masyarakat Melayu di sana, Ustaz. Masyarakat Melayu yang sudah terbentuk sedemikian rupa, mereka berinteraksi satu sama lain dan terus mengikuti nilai-nilai kehidupan kebudayaan yang berkembang di lingkungan budaya Melayu itu. Jadi mereka sudah seperti itu. Sementara secara hukum, secara yuridis norma-norma yang akan berlaku atau diberlakukan kepada mereka adalah ini seharusnya mempertimbangkan segala suatu aspek aturan hukum atau norma-norma hukum yang ada di sana, sehingga mereka faktanya tidak semena-mena, misalnya yang terjadi adalah mereka diusir, mereka diintimidasi, mereka dipaksa untuk diserabut dari akar kehidupannya di daerah Rempang itu. Begitu, Ustaz. Padahal Undang-Undang Dasar kita pasal 33 udah seperti kita pahami semua ya. Itu sudah jelas ya, bumi, air dan kekayaan, pasal 33 ayat 3 UUD 45, bumi dan air dan kekayaan yang alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara, dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi kalau mereka warga negara yang tinggal di situ sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di situ dan mereka bercocok tanam atau mereka sebagai nelayan, mereka berhak untuk hidup, ya, dan negara harusnya melindungi dalam hal ini. Nah, ya, itu yang harusnya dilakukan oleh negara. Oleh karenanya sebetulnya hak otoritas Batam itu, Ustaz, mereka memiliki hak pengelolaan lahan atau biasa kita HPL. Itu diturunkan pada tahun 2001 oleh Badan Otorita Batam, ya kan? Dengan luas kira-kira termasuk kawasan hutannya itu ada 7.560 menurut catatan saya seperti ini. Sementara Rempang Galang itu yang akan dijadikan kawasan proyek disebutnya mega proyek Rempang Eco City. Rempang Eco City itulah
kawasan yang terdiri dari pariwisata begitu kan, mungkin manufacture, industri begitu, itu berdasarkan Permenko Perekonomian nomor 7 tahun 2003 itu sudah ditentukan itu menjadi PSN atau proyek strategi nasional. Oleh karenanya masyarakat Rempang sangat keberatan diberikan hak pengelolaan lahan tersebut karena mereka sebetulnya sudah merasa memiliki, tinggal sana berpuluh-puluh tahun ya sebagai warga negara, dan walaupun mungkin sertifikat formal apakah bentuknya SHM disebutnya begitu secara hukum, sertifikat hamil mungkin mereka belum miliki, Ustaz. Tapi pada prakteknya kira-kira 3-4 tahun mereka sudah proses itu untuk mengajukan proses hak kepemilikan sertifikat hamil, tapi sampai sekarang ternyata juga belum keluar sertifikat itu. Padahal di tingkat pertama, tingkat pengadilan tata usaha negara, tingkat pertama mereka sudah memenangkan. Di tahun kemarin 2022 kalau nggak salah itu menang. Sementara Otorita Batam banding. Di kabupaten atau di provinsi berarti ya? Di tingkat provinsi Batam itu. Yang mengajukan adalah masyarakat Rempang itu. Nah, mereka menang. Jadi tinggal cuma Otorita Batam mengajukan banding. Jadi sekarang masih proses ternyata. Kan begitu. Nah, sebetulnya kalau secara hukum ansih itu kalau sesuatu objek atau suatu lahan, katakanlah tanah Dharma ini masih dalam satu proses hukum, sebetulnya tidak boleh dieksekusi atau tidak boleh dilakukan suatu apapun terhadap objek lahan itu. Kira-kira yang terjadi. Tapi kan ternyata kan mereka melakukan penggusuran seenaknya aja seperti itu yang terjadi sekarang ini. Nah, oleh karenanya karena istilah otoritatif, mereka melakukan kawasan, dibuat kawasan perdagangan bebas dan sebutnya perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Nah, kira-kira begitu istilahnya. Nah, mereka menyebut katanya akan dibuat semacam, bahasanya keren nih Ustadz, New Engine of Indonesian Economic Growth. Wah, jadi suatu pertumbuhan ekonomi yang baru. Wah, keren gitu kan. Nah, ini diserahkan kepada salah satu perusahaan miliknya Tommy Winata, kan begitu. Sementara Tommy Winata bisa tahu adalah salah satu raksasa pengusaha di Indonesia ini, atau katakanlah kita orang awam sering menyebutnya naga, termasuk 9 naga, nah gitu. Nah, lucunya, anehnya, Ustaz, hampir 20 tahun kalau saya, itu konsesi atau izin yang diperoleh oleh Tommy Winata itu didiamkan saja, karena tidak mampu mengelola lahan itu yang sekian ribu hektar itu. Jadi hampir sampai 20 tahun tanah itu nganggur, tidak diikut-ikut, tidak diapain. Oleh karenanya dengan adanya investasi dari Cina itu, namanya Ustaz investasi dari Cina itu Xinje itu. Nah, itu bukan main Ustaz, 380-an triliun ya akan digelontorkan. Dan yang ini lagi mencengangkan lagi, di konsesi-konsesinya akan diberikan selama 80 tahun. Bayangin coba 80 tahun itu berapa generasi kita kan? Untuk mengelola pakai ini. Jadi perusahaan tadi sebut Ustaz Cina Xinyi, kan gitu, Xinyi Group. Investasinya diperkirakan ini bukan main Ustaz. Mega investasi 11,6 miliar US dollar. Saya ngitung Ustaz. Sekitar 174 triliun kira-kira begitu. Jadi itu yang tadi, oleh karenanya ada juga bisa saya kutip, Mahfud MD juga mengatakan bahwa memberikan hak atas tanah di Pulau Rempang itu sudah suatu entitas ya, sudah diberikan ya HGU-nya kepada mereka itu tahun 2001 diberikan ya kepada perusahaan itu PT itu ya PT MEK itu HGU, hak guna usaha itu sudah diberikan. Nah, oleh karenanya kalau kita juga mengacu kepada peraturan pemerintah sebetulnya nomor 19 tahun 2021 itu harusnya atau mengadakan atau mengambil alih ya, tanah itu untuk kepentingan siapa dalam ini, kita harus jelaskan. Kalau ini kepentingan untuk pabrikasi yang dimiliki oleh Cina, tentunya bukan untuk kepentingan umum. Kan gitu. Kan ya, rencananya kan diambil alih jadikan pabrik, tapi bukan untuk kepentingan umum kan gitu. Ya, untuk kepentingan komersial tanda kutip begitu, seperti itu. Dan saya dengar juga Ustaz bahwa ternyata perusahaan Xinje ini bukan termasuk perusahaan 15 besar dunia atau 22 besar dunia
perusahaan pabrik kaca, tidak termasuk. Jadi Xinyi ini termasuk perusahaan yang mana? Nomor berapa? Bingung juga saya kita kan. Dia di dalam ada urutannya itu, mungkin di Google kita bisa cari. Itu dari nomor 1 sampai nomor 15, 9 atau 10 ya. Nah, itu ada perusahaan Amerika, Eropa, Beijing. Nah, Xinyi ini Xinyi Glass ini tidak termasuk dalam perusahaan itu, kan aneh. Jadi apa nih? Beli kucing dalam karung apa gimana, Ustaz? Nah, kira-kira begitu. Jadi seperti itu. Kita berharap bahwa apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah, hak penguasaan lahan atau HPL itu harusnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kalau kita kaitkan ke hukum agraria nomor 5 tahun 1960, bahwa kalau seseorang masyarakat di suatu wilayah atau lokasi sudah menempati atau memiliki atau memanfaatkan lahan itu dari lebih dari 20 tahun, setidaknya kalau mereka mengajukan konsesi menjadi hak milik atau hak usaha itu jadi prioritas. Itu tapi sampai saat ini kan nggak jelas juga kepemilikan mereka terhadap tanah itu. Ya, sampai mereka masyarakat itu sampai meraung-raung kira-kira begitu karena dipaksa diusir oleh aparat gitu, untuk meninggalkan lahannya, kira-kira begitu. Jadi itu yang bisa sementara ini kami sampaikan. Nanti kita bisa bahas dalam ditolak. Dan kesimpulannya pasti kalau sesuai dengan hukum bahwa upaya paksa penggusuran aparat atau negara kepada pemerintah itu jelas secara hukum tidak sah. Tidak sah. Tidak sah. Harus ditolak. Harus ditolak. Takbir. Takbir.